Selanjutnya hewan langka yang dilindungi di Indonesia adalah 8. Burung merak. Hewan Indonesia yang cukup langka selanjutnya adalah burung merak. Merak sebagai spesies burung yang termasuk dalam genus Pavo dan Afropavo dan termasuk familia ayam hutan berasal dari daratan Asia seperti India, Pakistan, Nepal, Indonesia, Myanmar, Burma, dan Afrika Tengah. Khususnya di Indonesia, burung merak dapat ditemukan di daerah Jawa bagian timur. Habitatnya berada pada area tropis dan alam liar seperti hutan yang dataran rendah dan dekat dengan sumber air yang mengalir. Burung merak sendiri lebih banyak hidup di darat walaupun tetap memiliki kemampuan untuk terbang dalam situasi tertentu, memiliki karakteristik warna yang cerah serta ekornya yang besar dan dapat dikembangkan untuk menarik perhatian lawan jenisnya saat musim kawin tiba. Selain sebagai simbol dari keindahan, bulunya juga memiliki fungsi sebagai pertahanan diri dari serangan lawan. Siang hari burung merak ini hidup di daratan secara bebas ataupun berkelompok. Pada malam harinya burung merak kemudian akan tertidur di area pepohonan. Burung merak sendiri hidup secara nomaden atau selalu berpindah-pindah secara berkala. Sayangnya keberadaan burung merak mulai punah keberadaannya, biasanya disebabkan oleh perburuan untuk diambil bulunya dan diperdagangkan dalam bentuk bahan dekorasi serta kebakaran hutan. 9. Dugong. Hewan paling langka di Indonesia selanjutnya adalah dugong. Dugong sebagai mamalia laut yang hidup Indo-Pasifik, dan dapat dijumpai di sekitar perairan sebelah utara Australia, dapat ditemukan di sepanjang Samudra Hindia dan Pasifik. Dugong juga merupakan kerabat dekat dari gajah dengan jumlah yang kian menurun setiap tahunnya. Ia dugong sebagai salah satu sirenia atau sapi laut yang masih bertahan hidup selain manatee dan mampu mencapai usia 70 tahun. Berukuran besar dengan panjang tubuhnya mencapai 3 meter dan berat 450 kg, duyung atau dugong adalah satu-satunya mamalia laut herbivora. Ia kemudian turut menyeimbangkan ekosistem lamun. Dugong dapat menahan nafas selama 12 menit saat mencari makan dan berenang. Hingga saat ini binatang ini masih kerap diburu dan dikonsumsi dagingnya meski telah dilindungi oleh UU Pemerintah Indonesia diantaranya Peraturan Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi SDA hayati. Dugong sendiri masuk dalam kategori biota perairan yang dilindungi. 10. Elang Flores. Elang Flores sebagai elang yang hanya ada di tanah air, memiliki nama latin Nisaetus flores ini memiliki ukuran fisik yang besar hingga 71-82 cm. Elang yang hanya bisa ditemukan di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, mulai dari Pulau Lombok, Sumbawa, Pulau Satonda, Rinca dan Flores masuk ke dalam daftar hewan yang terancam punah di Indonesia. Habitatnya elang Flores berada di kawasan hutan dengan dataran rendah atau ketinggian sekitar 1000 mdpl yaitu kawasan hutan beliling dan Taman Nasional Kelimutu. Sayang keberadaan elang Flores kian langka karena tingginya tingkat perburuan. Data Badan Konservasi Dunia IUCN sendiri menetapkannya jumlah populasinya masuk dalam kategori kritis sebab hanya tersisa 100-240 individu dewasa saja. Sementara itu, dari data 2019 oleh pemerintah daerah Kabupaten ND yang disampaikan Bupati Marcel Petu menyatakan populasi elang Flores di kawasan Taman Nasional Kelimutu kian terancam. Hingga saat ini hanya tersisa 10 ekor elang Flores saja. Elang Flores merupakan spesies yang sangat keren. 11. Kura-kura leher ular. Kura-kura leher ular sebagai salah satu spesies yang masuk ke dalam kategori hewan yang dilindungi di IUCN, ia berasal dari Pulau Rote NTT. Kura-kura leher ular masuk dalam kategori satwa endemik, dan masuk juga ke dalam kategori 25 spesies kura-kura paling terancam punah di dunia. Habitat alami kura-kura leher ular adalah Danau Peto, yang tak ditemukan lagi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan eksploitasi yang dilakukan secara berlebihan serta alih fungsi pada area pertanian. Ciri khas kura-kura ini sendiri berada pada leher panjangnya yang seperti ular, saking panjangnya bahkan tidak dapat dimasukkan ke dalam tempurung. Hal inilah yang mengakibatkannya kian langka sebab ketidakmampuannya melindungi diri daripada predator. 12. Orang-utan Kalimantan. Orang-utan merupakan bagian dari hewan langka di Indonesia, baik itu orang-utan Sumatera maupun Kalimantan masuk ke dalam spesies terancam punah. Berdasarkan dari laporan IUCN melalui penelitian yang telah ia lakukan selama 75 tahun belakangan hewan ini kian mengalami penurunan signifikan yaitu sebesar 80%.
Tak hanya itu faktanya pada tahun-tahun 1998 sampai tahun 1999 angka kepunahan orang utan Kalimantan mencapai 1.000 orang utan per tahun. Sementara pada tahun 2004 diprediksi jumlah orang utan Kalimantan ini berjumlah kurang lebih 54.000 ekor saja. Pembeda orang utan Sumatera dan orang utan Kalimantan adalah pada kantung pipi yang panjang pada orang tua jantan. 13. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera dengan nama ilmiah Elephas maximus kini masuk ke dalam satwa yang kian terancam punah berdasarkan laporan IUCN. Hal ini dikarenakan kian menyempitnya habitat tempat tinggalnya serta tingginya tingkat perburuan liar. Menurut data penelitian selama 25 tahun belakangan gajah Sumatera memiliki penurunan hingga 70% habitatnya, dengan jumlah hampir separuh dari jumlah aslinya. Perkiraan populasi gajah Sumatera pada 2007 hanya tersisa 2400-2800 ekor dan terus-menerus menurun hingga saat ini. Gajah Sumatera sebagai mamalia terbesar dengan beratnya mencapai 6 ton serta dapat tumbuh hingga setinggi 3,5 meter. Periode kehamilan gajah ini adalah 22 bulan, sementara umur gajah Sumatera adalah 70 tahun. Gajah Sumatera adalah hewan cerdas dengan otak yang lebih besar dibandingkan mamalia lainnya. Telinga yang besar padanya digunakan untuk mengurangi panas tubuh sementara area belalainya digunakan untuk mendapatkan air dan makanan dengan cara menggenggam bagian ujungnya yang digunakan seperti jari untuk meraup. 14. Badak Jawa. Badak Jawa atau badak bercula satu dengan nama latin Rhinoceros sondaicus merupakan mamalia terbesar paling langka di dunia, dapat ditemukan di daerah Asia Tenggara, tersebar di Tiongkok. Hingga saat ini hanya ada 60-70 ekor badak Jawa saja di Indonesia. Badak Jawa sebagai bagian dari famili Rhinocerotidae memiliki tinggi antara 1,4 sampai 1,7 meter dan panjang antara 3,1 sampai 3,2 meter. Culanya sendiri berukuran lebih kecil dari ukuran kula pada umumnya yaitu kurang lebih 20 cm. Badak dewasa sendiri dilaporkan mempunyai berat antara 900 sampai 2.300 kg. Umur badak Jawa sendiri dapat mencapai 30-45 tahun di hutan hujan yang ada di dataran rendah, padang rumput basah serta tempat daratan banjir besar. Di Indonesia, populasi badak Jawa sekitar 40-50 populasi dan badak Jawa termasuk hewan yang dilindungi. Selain itu, badak Jawa sudah menjadi hewan langka yang dilindungi Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, itulah beberapa hewan langka di Indonesia yang dilindungi. Jadi kalau kamu menemukan salah satu dari hewan di atas, maka jangan sekali memperjualbelikan hewan ini. Kalau kamu tidak ingin mendapat hukuman dari negara, tetap lestarikan flora dan fauna kita. Salam pecinta ilmu.